Kontroversi DP 0 rupiah Anies dibongkar Najwa Shihab, semprot Anies. Warga tak bisa bayar rumah susun bukan karena tidak ada harapan, tapi karena tidak punya uang. Tapi kalau tinggal alasan debat mereka itu cuman, menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan ya, karena tidak punya harapan. begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa karena dia akan memiliki. Karena itu bagi yang miskin, betul-betul miskin, maka programnya adalah sewa beli. Sewa beli itu artinya mereka menyewa, dipakai selama periode 15 atau 20 tahun, dengan membayar rutin. Sesudah itu dia menjadi pemilik tempat itu. Jadi mereka menyewa terus, setelah 20 tahun menjadi pemilik. Untuk mereka yang di bawah, karena nggak mungkin. Mas, menyewa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Nggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Sekitar itu, range-nya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160 ribu per bulan, itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu, saya membayar 250 rutin, dan satu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan tempat mereka itu menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan ya, karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa karena dia akan memiliki. Janji. Begini ternyata balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab usai dipermalukan di mata Najwa. Bangkapost.com. Najwa Shihab kembali menunjukkan taringnya untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Salah satu adalah episode 100 hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rabu 24 Januari 2018. Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat. Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik, mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP 0 rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Najwa lagi-lagi mencecer sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies. Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP 0 rupiah. Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkret bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut. Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor 1 pada pemerintahan DKI Jakarta itu. Bahkan Najwa dianggap kerap memotong penjelasan Anies yang belum selesai dijawab. Soal matang dan tidak, alhamdulillah insya Allah matang. Kalau nggak matang, nggak diluncurkan, ungkap Anies. Tapi belum diumumkan syaratnya, tanya Najwa. Anies membela diri bahwa syaratnya sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, Najwa kembali bertanya kepada Anies, apakah syarat itu sudah pasti apa belum? Itu sudah fix, tanya Najwa lagi. Anies pun menyebutkan lagi poin-poin persyaratan bagi warga yang ingin mendapatkan rumah DP 0 rupiah. Saat Anies menjelaskan soal biaya, Najwa lagi-lagi menyanggah dengan sebuah pertanyaan. Ancar-ancar, tapi belum fix kan? Timpal Najwa. Tentu begini, kalau menghitungnya kira-kira 21 lah, jawab Anies belum selesai. Kira-kira Mas, ngaruh tahu Mas, 2125 jadi, kata Najwa. Anies pun berusaha menjelaskan lebih detail kepada Najwa. No, kalau 21-nya iya memang 21, kata Anies. Oh, jadi sudah fix 21, tanya Najwa lagi. Iya, kenapa nggak perlu saya luruskan begini, ujar Anies. Karena kemudian terkait dengan tadi, cecar Najwa. Saya selesaikan sebentar, Jakarta itu ada pusat, timur, barat, dan utara. Nah, tiap-tiap daerah itu, bela Anies. Sisi lainnya beda, cecar Najwa lagi.
Bukan sisi lainnya berbeda-beda, aturan dari pemerintah pusatnya beda-beda, jelas Anies. Tak cukup itu, Najwa kembali menimpali pertanyaan mantan Mendikbud RI itu. Sementara Anies belum tuntas mengurai penjelasan yang sebelumnya ditanyakan Najwa. Karena ini menggunakan FPLP, aturan pemerintah pusat, bukan dari pemerintah provinsi, tanya Najwa. Ya betul, karena itu izinkan saya selesaikan dulu, habis motong-motong terus sih. Protes Anies sambil diiringi sorakan dan tepuk tangan penonton. Najwa pun tampak langsung tersenyum mendengar protes Anies. Alhasil tayangan mata Najwa ini menuai pro dan kontra di kalangan pengguna internet. Banyak warganet yang menganggap sikap Najwa kurang sopan karena terlalu sering memotong Anies yang belum selesai berbicara. Tak sedikit pula yang justru menganggap sikap Najwa sangat tepat untuk menggali lebih dalam pernyataan Anies agar publik semakin paham mengenai kebijakan tersebut. Usai program itu berakhir, Najwa dan kedua narasumber melakukan foto bersama. Foto bersama yang diunggah oleh Anies Baswedan mencurahkan perasaan dan kondisinya saat menjadi narasumber mata Najwa. Dilansir dari akun Instagram pribadinya Anies Baswedan Jumat 26 Januari 2018, dirinya menuliskan, "Pengalaman tampil di mata Najwa selalu menyenangkan dan bisa mendebarkan, termasuk bagi pemirsanya. Bila diumpamakan dengan baseball, Najwa sebagai pelempar bola tidak pernah memberikan bola-bola mudah pada narasumber sebagai hitter. Semua narasumber pasti pernah mengalami langsung, lugas dan tangkas, tapi hanya dari lemparan hard ball, maka seorang hitter berkesempatan membuat pukulan home run. Tapi hanya dari lemparan hard ball, maka seorang hitter berkesempatan membuat pukulan home run apabila ia siap dan menguasai. Dialog yang dilakukan secara live di TV atau bukan rekaman membuat arena jadi fair dan terbuka. Jangan salahkan pitcher kalau hitter tidak berhasil melayangkan pukulan. Jangan salahkan yang memberi ujian kalau soal-soalnya sulit lalu yang menjalani ujian tidak siap. Dan apabila bisa memukul bola home run dengan baik, maka berterima kasihlah pada pitcher yang memberi umpan bola keras. Alhamdulillah dan terima kasih mata Najwa sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua menjelaskan program dan capaian 100 hari pemerintahan Anies Sandi kepada publik luas. Semoga mata Najwa semakin sukses di tempat baru." Baik, demikian untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.